Ya, pemirsa, Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan BI Rate di level 6% pada bulan November ini. Dan keputusan BI konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan laju inflasi tetap terkendali dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 November 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6%. Suku bunga deposit facility juga tetap sebesar 5,25% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,75%. Demikian pernyataan Gubernur Bank Indonesia terkait hasil rapat Dewan Gubernur BI yang kembali mempertahankan suku bunga acuan BI Rate di level 6%. Kemudian suku bunga deposit facility tetap 5,25% dan lending facility 6,75%. Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter guna memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada 2024 dan 2025, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, Bank Sentral telah mempertahankan BI Rate 6% selama 3 bulan. Sementara itu, fokus kebijakan moneter diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak semakin tingginya ketidakpastian geopolitik dan perekonomian global, terutama terkait perkembangan politik di Amerika Serikat. Bank Indonesia juga akan terus memperhatikan pergerakan nilai tukar rupiah dan prospek inflasi, serta perkembangan data dan dinamika kondisi yang berkembang dalam mencermati ruang penurunan suku bunga kebijakan lanjutan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik, pemirsa, berikut ini kita sampaikan terkait dengan data pergerakan inflasi. Kita akan cermati bersama bagaimana pergerakan inflasi secara tahunan maupun bulanan. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pergerakan inflasi kita di bulan Oktober tercatat 0,08% secara tahunan, kemudian maksud kami tahunan di 1,71%, kemudian secara bulanan di 0,08% pada bulan Oktober. Tapi trennya cenderung turun begitu secara tahunan untuk inflasi, meskipun kita tahu sempat terjadi juga deflasi begitu ya dalam beberapa bulan terakhir. Berikutnya pergerakan nilai tukar rupiah kita akan cermati. Ini sempat memang mengalami tekanan ya dalam beberapa hari. Pergerakan nilai tukar rupiah kita masih di 15.800-an per dolar Amerika Serikat. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan Bank Indonesia yang kembali mempertahankan BI Rate di level 6%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rian Kirianto, ekonom senior dan juga senior fakulti dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Halo Pak Rian, apa kabar? Ya, halo. Ya, sepertinya masih di mute, Pak Rian. Udah oke kok. Oke. Oke. Oke, siap. Terima kasih Pak Rian atas waktunya. Oke. Yuk. Baik, dan sudah bergabung juga ini Pak Suwandi Wiratno. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Halo, apa kabar Pak Suwandi? Kabar baik, Mas Pras. Terima kasih kabar? juga. Kabar baik juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan langsung saja kita akan review ini, kita ke Pak Rian Kirianto terlebih dahulu, di mana Bank Indonesia akhirnya memutuskan untuk mempertahankan kembali level BI Rate di 6%. Apakah ini sudah sesuai dengan konsensus dari ekonom sendiri nih Pak Rian? Kalau kita recheck H-1 sebelum pengumuman BI Rate ini, kita monitor kan hampir mayoritas teman-teman ekonom itu memforecast BI Rate bakal turun 25 basis poin. Oke. Nah, ada sedikit ekonom termasuk saya yang kami meyakini bahwa BI Rate tetap akan ditahan di level 6%. Dengan pertimbangan utama waktu itu, kalau kita monitor sepekan terakhir, perkembangan nilai tukar rupiah kita terhadap US dollar itu sedang tidak baik-baik saja. Ya. Beberapa bulan lalu rupiah sempat menguat kencang sekali, 15.300-an, sekarang udah melemah, bahkan hampir menyentuh level 16.000. Nah, inilah yang menjadi salah satu prioritas utama Bank Indonesia untuk dilakukan stabilisasi.
Makanya salah satu instrumen untuk menstabilisasi nilai tukar rupiah adalah dengan tetap menahan level BI rate. Meskipun bulan lalu The Fed sudah menurunkan Fed Fund rate-nya sebesar 25 basis point. Tapi kembali saya ulang, tidak selalu langkah The Fed itu akan di follow up, akan diikuti oleh bank-bank sentral negara lain, termasuk Bank Indonesia. Jadi saya Oke. ulang kembali, tekanan BI kemarin itu adalah bahwa rupiah harus dikendalikan agar lebih baik lagi, sehingga tidak semakin liar, bahkan mungkin bisa melampaui level 16.000 per US dollar. Itu Mas Pras. Baik, begitu. Apakah juga dipicu karena mungkin capital outflow yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini, Pak Rian? Nah, itu juga menjadi salah satu faktor kedua Hmm, setelah tekanan rupiahnya makin menguat. oke. Dalam sepekan kemarin kan sempat terjadi dana asing keluar itu kan cukup besar dalam rupiah ya. Nah, itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tetap harus apa namanya dikontrol ya, Oke. dikendalikan. Nah, salah satu yang dinilai mujarab adalah ya tahanlah BI rate karena dengan BI rate yang 6%, compare dengan Fed Fund rate yang 4,5 sampai 4,75%, Ya. maka bagi pemegang aset-aset dalam rupiah, mereka masih memiliki semacam apa ya, sweetener ya. Dalam artinya spread atau perbedaan suku bunga antara Ya. Indonesia dan rupiah makin melebar. Baik. Itu yang coba untuk dijawab oleh Bank Indonesia. Oke, Pak Rian. Nah, dari si pelaku usaha, khususnya dari perusahaan pembiayaan Indonesia, begitu Pak Suwandi, Anda melihat bagaimana dengan langkah Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga acuan di 6%? Apakah memang sudah sesuai harapan juga Anda dari pelaku usaha pembiayaan? Ya, I think saya sejalan Hmm, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rian hmm, bahwa pemerintah selaku pengampu daripada kebijakan moneter tentunya sudah melihat dengan sangat hati-hati dan bahkan juga mungkin eh, menjaga nilai tukar rupiah agak lebih stabil ya. Dan pelemahan rupiah ini juga sebenarnya pada saat eh, pemenangan pemilu di Amerika pada saat Donald Trump terpilih menjadi presiden dan policy-policy dari Donald Trump sudah banyak diketahui oleh masyarakat luas, artinya bahwa Donald Trump ini memang juga sangat pro terkait dengan yang katanya inflasi tinggi nggak masalah, tapi dia juga akan menerapkan kebijakan suku bunga Fed-nya mungkin nanti tetap tinggi. Namun demikian bukan berarti bahwa akan dinaikkan dan kami masih melihat penurunan the Fed tetap akan berlanjut. Nah, oke. sampai di level berapa terendahnya tentu nanti ini menjadi kebijakan di Amerika sendiri. Nah, atas daripada kebijakan ini tentu kita bisa pahami kenapa para investor-investor yang menanamkan, investor Amerika menanamkan dananya, ini akan kembali ke Amerika, karena kalau tidak terjadi perbedaan yang besar antara suku bunga yang mereka tanamkan di negara lain, tentu Oke. mereka akan membawa kembali. Dan ini kebijakan saya rasa memang sangat baik ya apa yang dilakukan oleh BI pada saat ini dengan tidak menurunkan BI rate. Ya, Pak Suwandi, lantas bagaimana dengan kondisi terkini dari kinerja industri pembiayaan di tanah air dengan ya kita tahu suku bunga acuan yang bertahan berarti sudah 3 bulan nih kalau kita lihat di bulan ini masih 6%. Ya, kalau kita bicara mengenai suku bunga acuan mungkin tidak langsung berdampak dan berimbas kepada industri perusahaan pembiayaan. Sebenarnya industri perusahaan pembiayaan Hmm, senang-senang aja kalau terjadi penurunan dan tentunya kita juga berharap bank akan menurunkan suku bunga pinjaman kepada kami sebagai pelaku jasa usaha perusahaan pembiayaan karena kami non deposit taking. oke. Namun demikian sebenarnya yang lebih kita soroti adalah daya beli masyarakat, Mas Pras, yang memang Hmm, kita rasakan sejak awal tahun terjadi perlambatan sehingga bahkan imbasnya sendiri terasa sekali, misalnya pembelian kendaraan roda 4 baru yang saat ini masih terjadi iya, penurunan iya. kurang lebih sekitar 16%. Nah, ini yang kita cermati kalau kami di perusahaan pembiayaan, Mas Pras. Oke, itu dia ya. Berarti memang dari sisi daya beli masyarakat. Nah, ini apakah bisa menjadi salah satu instrumen pendongkrak begitu ya, Pak Rian, terkait dengan ditahannya suku bunga acuan tadi untuk menjaga selain nilai tukar rupiah juga apakah berkorelasi dengan bisa menjaga atau meningkatkan lagi daya beli masyarakat? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Rian, Pak Suwandi, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa. Berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Seperti apa kecenderungannya, karena kita ketahui bersama bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ya sedikit mengalami pelemahan begitu, sudah meninggalkan level 5% dalam beberapa kuartal terakhir. Di kuartal 3 kemarin di 4,95%. Nah, berikutnya kita lihat kinerja surplus neraca perdagangan kita. Dalam beberapa bulan terakhir juga sempat naik memang di bulan Agustus September, kemudian di Oktober surplus neraca perdagangan kita sedikit melandai menjadi 2,48. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sony Wiratno, Ketua Umum dari APPI, dan juga Bapak Rian Kerianto. Baik, Pak Rian, kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, memang kalau dari industri pembiayaan menggarisbawahi terkait dengan pelemahan daya beli masyarakat kita begitu. Nah, kalau Pak Rian sendiri melihat bagaimana, seberapa jauh begitu memang secara fundamental ekonomi kita harus dibooster atau didorong lagi begitu Pak. Apakah BI Rate ini benar-benar bisa menjadi salah satu solusinya? Silakan. Kalau lihat standnya dari keputusan rapat Dewan Gubernur BI kemarin, jelas bahwa pimpinan Bank Indonesia lebih memprioritaskan standing stability over growth. Oke. Artinya prioritas jangka pendek itu adalah mempertahankan kestabilan dari nilai tukar rupiah kita agar tidak semakin jatuh atau melemah. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi mengenai daya beli masyarakat yang melemah, itu spesifik hanya menimpa kalau kita bicara dari teori pemasaran, itu tipe segmen tipe kategori B. Ya, itu kebanyakan komponen daripada populasi ya pekerja muda atau pekerja-pekerja yang mungkin penghasilan bulanannya ya mungkin maksimal 10 juta atau 15 juta ke bawah. Ya, itu mereka yang sangat rentan kalau ada kenaikan harga, kalau ada perubahan harga, termasuk kalau ada kenaikan inflasi. Mereka yang kelompok rentan dan mereka bisa sewaktu-waktu downgrade. Makanya kalau kita ngacu ke data BPS, itu jumlah populasi kelas menengahnya itu makin turun, tapi yang orang miskin sama orang yang hampir miskin itu bertambah, ya makin bertambah. Nah, sementara mereka itu yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi kita. Jadi kalau kelas menengahnya itu mengurangi konsumsinya, ya tentunya efeknya langsung ke pertumbuhan PDB kita. Kita bisa lihat secara konsisten dari Q1 sampai Q3, itu PDB kita kan turun secara konsisten dari 5,11%, kemudian 5,05%, dan kemarin terakhir Q3 4,95%. Oke. Itu adalah ya tadi memang kelas menengah itu yang sebetulnya tingkat konsumsinya tinggi, cuman keterbatasan uang atau cash money-nya ya terpaksa mereka ada yang menunda pembelian, bahkan ada yang tidak jadi membeli. Ya. Kalaupun mereka membeli, itu mereka terpaksa harus menurunkan kualitas barang yang mereka beli. Nah, ini akumulatif. Nah, dari mana kita bacanya? Deflasi dari Juni sampai September yang lalu selama 5 bulan berturut-turut, itu firm memberikan indikasi kuat kepada kita bahwa sebagian masyarakat, terutama di kelompok middle society, itu memang terpukul dengan kemampuan daya belinya. Konfirmasi kedua adalah kita tiap hari disodori dengan berita-berita berapa angka pengangguran yang terus naik, dan itu para pekerja formal yang tercatat di Kementerian Tenaga Kerja. Belum lagi yang di sektor informal atau non formal, mungkin lebih banyak lagi. Nah, mereka inilah yang kemudian akhirnya ya sudah tidak membeli apa-apa juga nggak apa-apa, sehingga konsumsi juga turun. Kalau kita ke mal-mal cari antrian parkir mobil begitu mudahnya, kita masuk restoran tidak perlu antri, udah langsung dapat meja. Itu indikasi memang sebagian masyarakat mengurangi konsumsi, dan terbukti pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu di bawah 5%. Seingat saya angkanya 4,94%. Itu yang membuat total PDB kita nggak mengungkit, artinya nggak tembus 5%. Itu Mas Pras. Nah, kalau kita bicara mengenai jenis usaha begitu yang terdampak dengan ditahannya BI Rate 6% ini, sektor mana saja? Adakah yang justru diuntungkan begitu Pak Rian? Tentu ini kelompok teman-teman yang perdagangan menengah ke bawah. Ya, perdagangan menengah ke bawah itu yang mungkin terpukul. Karena mereka itu memiliki segmen pasar yang kebetulan kelas menengah yang populasinya itu besar sekali ya, besar sekali. Tetapi bagi seperti sektor turisme misalnya, sektor turisme kita tahu itu adalah paket untuk kelompok kelas A.
Kelas A itu artinya yang daya belinya relatif tidak tergerus lah oleh kondisi eksternal apapun. Oke. Buktinya apa? Kita cari tempat-tempat penginapan, kita cari hotel, kita cari bisnis meeting itu agak sulit belakangan ini. Dalam Oke. artian occupation rate mereka tinggi-tinggi. Nah, tapi untuk yang perdagangan, termasuk yang terkait dengan kebutuhan pokok atau sembako ya, Ya. makanya turun. Dan itu clear 5 bulan terakhir deflasi itu kan menunjukkan bahwa pembentuk inflasi kita itu bukan soal harganya turun, yang membeli berkurang. Nah, itulah terminologi daripada deflasi itu, Mas Pras. Oke. Nah, dari sisi usaha pembiayaan ini, Pak Suhandi, sebenarnya bicara mengenai outstanding saat ini begitu yang berada di masyarakat di industri pembiayaan berapa sih, Pak? Ya, outstanding industri perusahaan pembiayaan sebenarnya masih sangat baik, Mas Hmm. Pras, bahwa kita mempunyai outstanding total dari seluruh anggota kurang lebih sekitar 440 triliun. Nah, ini mungkin akibat pencapaian yang luar biasa yang kita alami selama 2022-2023. Nah, 2024 terjadi sedikit perlambatan, harapan kita bisa tumbuh 12%, bahkan saat ini pertumbuhan kita mungkin terakhir data dari OJK kurang lebih sekitar 9,39%. Ya. Kami masih mengejar di angka paling tidak 10%. Pengejaran ini tentu banyak hal yang mempengaruhi pertumbuhan kita yang turun. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rian bahwa yang terkena adalah kelas B, yang mungkin perusahaan pembiayaan ini ya banyak nasabahnya ya di kelas B ini yang non bankable, ya middle income level ke bawah dan segalanya, yang punya income kurang lebih 10 sampai dengan 15 juta. Nah, ini kita rasakan sebenarnya pada tahun 2023 mereka membayar cicilan nggak ada masalah, tidak ada problem sama sekali. Tapi di 2024 ada beberapa hambatan-hambatan dalam bayaran cicilan mereka. Tentu banyak hal ya terkait dengan daya beli, terkait dengan adanya kenaikan harga bahan pokok Oke. di awal-awal tahun. Nah, ini sebenarnya is a double whammy situations, tetapi kita menjaga rasio non-performing financing kita agar tetap di level yang baik dan terbukti sebenarnya di tengah perlambatan pertumbuhan kita ya yang memang tidak sesuai dengan harapan misalnya 12% di awal-awal tahun, Ya. tapi kami tetap melihat bahwa NPF tetap terjaga dengan baik. Itu demikian Mas. Baik, tapi kalau kita cermati NPF-nya sendiri begitu bagaimana? Kan tercatat di bulan September itu 2,62% begitu ya. Kalau kita bandingkan dengan Agustus lalu yang 2,66%. Anda lihat bagaimana? Ini secara gross ya. Sementara untuk yang netnya 0,81% di September ya. Ya, itulah yang saya sampaikan bahwa non-performing financing masih terjaga dengan sangat baik. Iya. Nah, bahwa ini sebenarnya sudah terjadi penurunan tertinggi, kita pernah mengalami 2,77% di tahun ini. Oke. Nah, di tengah perlambatan pertumbuhan volume booking, tentu pembaginya juga semakin berkurang. Tetapi kita bisa menjaga kualitas. Nah, kualitas ini terjaga tentunya dengan kehati-hatian di dalam memberikan pinjaman kepada nasabah baru. Nah, salah satu faktor kehati-hatian kami adalah kami mempunyai alat pengecekan yang lebih baik karena kita sudah menjadi anggota SLIK OJK. Terus ada hal lain yang kita bisa melihat dari spending behavior customer tersebut melalui scoring, ya banyak vendor-vendor juga yang bisa membantu dan lain-lainnya. Itu yang menjaga kualitas kita agar tetap selalu baik karena kita harus lebih hati-hati lagi melakukan approval proses kredit itu menjadi lebih baik agar NPF tetap terjaga sambil menunggu volume penjualan meningkat. Dan tentu semua mempunyai harapan 2025 bisa dapat diatasi dengan pemerintahan baru ini. Oke, strategi yang sudah dilakukan teman-teman PPI begitu untuk melihat ataupun mengantisipasi, memitigasi nasabah-nasabah yang masuk menjadi penopang NPF sendiri bagaimana nih Pak? Ya, salah satu strategi di mana terjadi perlambatan volume tentunya perusahaan pembiayaan kan sudah 50 tahun ya Pak ya, jadi banyak perusahaan pembiayaan mempunyai database yang luar biasa besar. Nah, di tengah terjadi perlambatan, yang menjadi potensi pasar pembiayaan baru di kita adalah bagaimana kita melakukan pendekatan kepada debitur-debitur yang sudah mau lunas, kita memberikan refinancing ya. Refinancing kalau dalam kata yang sederhana adalah daur ulang lah ya. Daur ulang debitur yang berperformance baik, kita tawarkan lagi dengan BPKB-nya tidak diambil, atau invoice alat beratnya tidak diambil, atau lain-lainnya yang tentu menjadi jaminan kita kembali dan mereka bisa mendapatkan pinjaman kembali pada kita untuk kebutuhan-kebutuhan lain dengan mungkin tenornya lebih jangka pendek.
Ya, dengan Oke. demikian perusahaan pembiayaan bisa mendapatkan asupan, artinya asupan ini adalah kredit tetap tumbuh, tapi tumbuh dengan konsep pembiayaan yang berbeda. Misalnya sebelumnya adalah kami membiayai pembiayaan investasi untuk membeli kendaraan, pembiayaan Oke. investasi untuk membeli alat berat, tapi ada produk lain misalnya refinancing yang sebenarnya sudah diizinkan melalui POJK 35 tahun 2018 yang lalu. Ya, itu dia refinancing menjadi salah satu solusi begitu ya untuk bisa mengatasi kondisi terutama bagi nasabah-nasabah yang mungkin memiliki performa terbaik begitu dari sisi pembayarannya sendiri. Nah, Varian untuk yang lebih makro lagi Anda melihat bagaimana 6% sementara tadi nilai tukar rupiah kita kan juga terus tergerus dalam beberapa waktu terakhir. Sementara ini dampaknya juga nanti dikhawatirkan terkait dengan kebutuhan ya importasi bahan baku penolong dan lain-lain yang begitu yang menjadi salah satu modal juga untuk industri manufaktur kita ini Anda melihat bagaimana? Kalau kita lihat stand kebijakan Bank Indonesia yang condong pro stability ya, Hmm, artinya kebijakannya betul-betul berorientasi pada stabilitas satu nilai tukar rupiah, oke. yang kedua adalah pengendalian inflasi. Tetapi BI juga meramu kebijakan ini dengan kebijakan yang sebetulnya terminologinya adalah masuk kategori pro growth. Itu dari sisi policy makroprudensial, Ya, ya. Nah, given on that sebetulnya ini nggak cukup, tetap harus diperkuat dengan kebijakan fiskal. Maka desain kebijakan fiskal di 2 bulan terakhir ini mestinya lebih condong ke counter cyclical. Apa itu kebijakan yang counter cyclical? Yaitu kebijakan yang sifatnya memberikan dorongan atau stimulus kepada real sektor untuk mereka bangkit, kemudian ekspansi di 2 bulan terakhir ini. Jangan lupa penggunaan APBN ini yang sisa 2 bulan itu adalah masih menggunakan APBN tahun berjalan, ya. bukan APBN yang 2025. Dan dengan apa kebijakan fiskal yang cenderung counter cyclical, mudah-mudahan ya kita tidak akan memiliki silpa yang terlalu besar. Daripada jadi silpa atau sisa anggaran lebih baik itu dioptimalkan untuk mendorong tadi menjadi stimulus atau stimulan bagi real sektor. Tentu Oke. di teman-teman apa Kementerian Keuangan termasuk di Direktorat Jenderal Pajak tahulah bagaimana mereka membingkai kebijakan yang counter cyclical ini sehingga ekonomi kita nggak semakin melambat lagi. Saya khawatir di kuartal 4 ini justru nanti lebih jelek dibanding kuartal 3 yang lalu meskipun ada pesta demokrasi jilid kedua yaitu Betul. pilkada pada 7 November lagi. Tapi Hmm, pengalaman sebelumnya Mas Pras harus kita note ini. Ternyata pesta demokrasi itu memang mendorong pertumbuhan, tetapi di sisi lain justru mengurangi potensi pertumbuhan entah dari manufaktur, dari industri maupun dari oke. belanja pemerintah. Ya, Karena ya. semuanya maaf ya sibuk bicara bicara mengenai isu-isu politik. Nah, itulah Hmm. gambar besar yang harus kita cermati sebelum kita tutup tahun 2024 ini, Mas Pras. Ya, proyeksi Anda terkait dengan BI rate lah paling tidak begitu akhir tahun akan tetap bertahan di 6% atau tidak? Mengingat tadi kita memang akhirnya tidak mengikuti langkah Bank Sentral Amerika Serikat yang sudah menurunkan suku bunga acuan mereka. Gut feeling saya BI rate tetap akan di 6% Hmm, karena tadi udah disinggung di depan. ya. Dari faktor eksternal yang sangat kuat mempengaruhi kebijakan fiskal dan moneter kita. Hmm, Yang kedua, semua orang tahu, para teman-teman ekonom global tahu bahwa policy outlook daripada Donald Trump itu cenderung untuk apa? Mendorong ekonomi Amerika bangkit lebih tinggi lagi dan itu adalah membawa efek yaitu kenaikan inflasi di Amerika. Nah, kalau inflasi di Amerika naik lagi menjauhi angka target yang 2%, maka hampir hmm, pasti Bank Sentral Amerika Serikat, the Fed, pilihannya cuma dua, menahan oke. level Fed rate sekarang ini atau mungkin menaikkan lagi. Nah, ini berarti kan berbalik arah dengan ekspektasi kita bahwa tahun depan BI rate akan lebih bisa diturunkan. Nah, Oke. faktor eksternal ini betul-betul memang akan mengubah konstelasi Hmm, kebijakan moneter di hampir seluruh pemerintahan di dunia, Mas Bas. Karena efek dari kemenangan Donald Trump tadi yang sudah disinggung oleh Pak Wiranto Swandi tadi itu ya. betul sekali. Saya juga concern kebijakan Donald Trump itu betul-betul tanda petik ya, Hmm, kebijakan yang betul-betul extraordinary yang harus kita cermati gitu. oke.
Baik ya, berarti memang stand kebijakan kita sudah on the track begitu dalam artian dari Bank Indonesia, kemudian sambil mencermati bagaimana juga perkembangan dari geopolitik di global begitu ya, dan keputusan-keputusan dari para pemimpin lah negara-negara dengan ekonomi besar dunia juga yang akan berdampak juga terhadap dinamika ekonomi global dan tentunya juga bisa berdampak terhadap Indonesia sendiri. Pak Rian, terima kasih banyak atas informasi analisis yang sudah Anda sampaikan. Pak Suwandi, terima kasih juga atas update dari industri pembiayaan begitu, dan semoga sampai dengan akhir tahun akan achieve 10% begitu atau di atas 10% untuk pertumbuhannya begitu ya Pak Suwandi. Amin. Baik, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam Oke, sehat Pak. Terima kasih Pak Rian. terima kasih Pak Mas Suwandi. Pras. Ya, makasih Pak Ya. Pras. See you Pak Sekian. Suwandi. See you Pak. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaiki terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.